Halo semuanya, selamat siang. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi limit fungsi aljabar, khususnya ini untuk persiapan PTS nanti. Ya, semoga dengan video ini bisa membantu kalian belajar untuk mempersiapkan PTS sehingga mendapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Oke, jadi di limit fungsi aljabar ini sebenarnya nanti kan jenis soalnya itu hanya ada dua ya. Yang pertama limit X mendekati suatu nilai, yang kedua limit X mendekati tak hingga. Nah, untuk limit X mendekati suatu nilai, kalian bisa selesaikan dengan metode turunan, itu akan menjadi lebih mudah ya, lebih sederhana. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga, kalian tinggal menentukan pangkat tertingginya itu yang mana, kemudian dibagi dengan pangkat tertingginya. Oke, langsung aja untuk nomor 1, ini berarti limit X mendekati tak hingga, kita kerjakan dengan metode turunan. Oke, ingat kalau misalnya kita mau menurunkan fungsi, yang diturunkan itu hanya yang memiliki variabel. Berarti di sini yang memiliki variabel itu kan adalah si X ya untuk pembilangnya, kemudian penyebutnya ada akar 3 dari X. Nah, turunan dari X itu adalah 1. Turunan dari, ini kan X pangkat 1/3, turunan dari X pangkat 1/3 adalah pangkatnya pindahin ke depan, kemudian X dikurangin 1 pangkatnya, 1/3 dikurang 1 itu berarti 3/3 ya, sehingga menjadi 1/1/3 kali X pangkat min 2/3. Nah, kemudian pangkat negatifnya kita ubah menjadi positif, berarti dia pindah ke bawah, jadi 1/3 dikali 1/X pangkat 2/3. Nah, kemudian ini tinggal kita ubah aja bentuknya jadi 1/akar 3 dari X kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini tinggal masukin nilai X-nya aja. Nilai X-nya di situ mendekati 27, berarti 1/3 dikali 1/akar 3 dari 27 pangkat 2. Nah, 27 akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 2 berarti 9, sehingga ini nilainya adalah 1/1/3 dikali 1/9 atau 1/1/27, sehingga nilainya adalah 27. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 2. Ini nomor 2 adalah nilai limit X mendekati tak hingga. Ingat, limit X mendekati tak hingga konsepnya adalah kalian cari X, kemudian X dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini ada 2X, berarti 2X pangkat 3 menjadi 8X pangkat 3. Nah, kemudian yang di bawah, ingat ada negatifnya ya, dan negatif itu kalau dipangkatkan dan pangkatnya itu ganjil, berarti hasilnya negatif. Berarti ini negatif 3 pangkat 3, 27, X pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya di belakangnya masih ada lagi ya. Nah, tapi karena kita butuhnya hanya pangkat tertingginya aja, belakangnya nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Nah, kemudian tinggal kita coret pangkat yang samanya sehingga hasilnya adalah 8/-27. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian tinggal tentuin di dalam soal itu yang pangkat paling tingginya itu siapa. Nah, di sini kan ada akar 15X, akar 3X ditambah akar ya, ada akar di dalam akar. Nah, berarti yang paling besar itu kan adalah yang paling luar, si 15X ini dengan 3X ya. Nah, ini sama-sama X, berarti nanti yang kalian bagi hanya yang dua ini. Yang lainnya ini sama dengan 0 karena pembaginya akan lebih besar. 3X di sini kan dibagi berarti dengan X kuadrat. Yang ini dibagi dengan X pangkat 4. Nah, ketika penyebutnya lebih besar pangkatnya daripada si pembilang, maka hasilnya menjadi 0. Nah, sehingga si 15X sama 3X ini tinggal kita bagi aja koefisiennya menjadi akar 15 dibagi akar 3. Akar 15 bagi akar 3 adalah akar 5. Oke, next kita lanjut ke nomor 4. Limit X mendekati suatu nilai. Ingat, yang bisa diturunkan hanya yang memiliki variabel. Nah, di sini yang memiliki variabel adalah 2X dengan 3X. Turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 3X adalah 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Selanjutnya untuk nomor 5. Nah, ini juga limit X mendekati suatu nilai, berarti langsung kita turunkan aja. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, turunan dari, nah di sini hati-hati, biasanya yang kesalahan yang paling banyak adalah si negatifnya ini suka nggak diikutin nih ya. Ini berarti X kuadrat plus 5 pangkat setengah.
Nah, turunannya, minusnya kita tulis dulu biar nggak ketinggalan. Turunan dari X kuadrat plus 5 pangkat setengah, setengahnya pindahin ke depan, kemudian ini X kuadrat plus 5, pangkatnya berarti kurangin 1, setengah kurang 1, jadi minus setengah. Ya, dikali dengan turunan dari ini. Ini kan bisa diturunin lagi, turunannya adalah 2X, berarti dikali 2X. Ya, nah di sini 2X-nya bisa kita coret ya. Ini ada 2X, ini ada 2X, bisa kita coret jadi 1. Berarti ini jadi 1 per min 1 per 2 dikali, ini minus berarti jadi 1/4 akar X kuadrat plus 5. Sama dengan 1 per min 1 per 2 dikali, masukkan nilai X-nya. X-nya di situ 2 pangkat 2, 4 ditambah 5, 9. Akar dari 9, 3. Berarti ini jadi 1 per min 1 per 6 ya, atau 1 dikali minus 6 per 1 sama dengan minus 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini sama persis dengan nomor 5, penyelesaiannya hanya beda angkanya aja. Ya, oke. Berarti ini menjadi 2X, kemudian di bawahnya jadi minus setengah. Nah, ini bisa langsung aja ya karena sama, berarti 1/4 dari akar X kuadrat plus 7 dikali 2X. Sama kan ya, cuma angkanya aja yang diganti. Oke, ini 2X-nya kita coret sehingga jadi 1 per minus setengah kali 1 per, nah masukkan nilai X-nya, ganti X-nya di sini 3. Berarti 3 pangkat 2, 9, 9 ditambah 7, 16, akar dari 16 adalah 4. Ya, jadi 1 per min setengah dikali 1 per 4 sama dengan 1 per min 1 per 8, atau jawabannya adalah minus 8. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini juga kita masih bisa pakai konsep turunan ya. Oke, ini saya tulis ulang supaya ngelihatnya agak lebih gampang. Jadi 2 plus akar 3 dari X pangkat setengah. Nah, yang diturunkan itu kan yang ini minus 2 tidak kan ya, karena tidak ada variabelnya. Kemudian yang di bawahnya X min 8, ini turunannya kan hanya X-nya aja. Turunan dari X itu adalah 1. Nah, apa yang menyebutnya 1, berarti nanti boleh ditulis, boleh tidak. Oke, kita turunkan akar dari 2 plusnya. Ini akar turunannya menjadi setengah, pindah ke depan pangkatnya. Kemudian kita tulis ulang fungsinya, yaitu 2 plus akar 3 dari X. Pangkatnya dikurangin 1 berarti jadi minus setengah. Dikali turunan dari fungsi ini. Nah, ini diturunin jadi apa nih? Kan yang diturunin hanya si X-nya aja, berarti X pangkat 1 per 3. X pangkat 1/3 itu turunannya adalah 1 per 3 X pangkat 1/3 dikurang 1 minus 2 per 3. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 1/3 X pangkat minus 2 per 3. Nah, kalau udah kayak gini nih kita tinggal rapin aja. Ini kan penyebutnya per 1 ya, turunan dari X. Ini tinggal kita rapihin jadi 1 per 2 dikali minus setengah, berarti jadi 1/4 dari akar 2 plus akar 3 dari X dikali 1 per 3 dikali 1 per akar 3 dari X kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal substitusi nilai X-nya. Nilai X-nya di sini adalah 8. Berarti 1 per 2 dikali 1 per akar dari 2 ditambah akar 3 dari 8 kali 1 per 3 dikali 1 per akar 3 dari 8 kuadrat. Ini jadi 1 per 2 dikali 1 per akar 3 dari 8, 2. 2 tambah 2, 4. Akar dari 4, 2. Dikali 1 per 3 kali akar 3 dari 8, 2. 2 pangkat 2, 4. Ya, kali 1/4. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 12, 1 per 48. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini dia sama persis dengan nomor 3 ya, hanya beda angkanya aja. Ingat, tadi kalau ada soal seperti ini kalian tinggal bagi koefisien yang paling depannya atau yang X-nya pangkat tertinggi. Berarti si 8X dengan si 3X. Ini 0, ini 0 ya.
Berarti akar 8 dibagi akar 3. Nah ingat, penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Berarti ini harus kita rasionalkan dulu dikali dengan akar 3. Ya, sehingga nilainya menjadi akar 3 jadi 3. Nah akar 8 itu kan, akar 8 sama dengan akar 4 kali 2. Akar 4, 2 ya. Berarti 2 akar 2. Ya, di sini 8-nya kita ganti 2 akar 2 kali akar 3, sehingga nilainya menjadi 2 akar 6 per 3. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ya, nomor 9 di sini saya mau pakai perkalian akar sekawan ya. Oke, untuk menggunakan perkalian akar sekawan berarti di sini jadi X per akar 9 plus X. Kalau kalian mau pakai turunan juga boleh ya. 9 min X. Nah ini dikali dengan akar 9 plus X. Berarti sekawannya dari min plus akar dari 9 min X per akar 9 plus X plus akar 9 min X. Oke, berarti yang atas jadi X dikali akar 9 plus X ditambah akar 9 min X. Yang bawah akarnya jadi hilang ya. Ini jadi 9 plus X min 9 min X. Oke, nah yang bawahnya ini kita selesain dulu, karena kalau kalian langsung substitusi nilai X nya pasti hasilnya jadi 0 ya. Jadi 9 min 9. Nah ini kita uraikan dulu, 9 dikurang 9. 9 kurang 9 berarti 9-nya habis kan ya. Nah, di sini ya hati-hati. X dikurang, bukan dikurang X, tapi X dikurang min X. Berarti jadi 2X. Nah, di atasnya ada X. Berarti ini ada yang bisa dicoret nggak? Oke, ada ya. X-nya ini bisa kita coret 1. Ya, ini X-nya kita coret sehingga tinggal kita substitusi nilai X-nya 0, jadi akar 9 tambah 0, 9 ditambah 9 kurang 0, 9 per 2. Akar 9, 3 tambah 3 bagi 2. 6 per 2, 3. Ya, sehingga jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini hati-hati ya. Jadi, kalau kita dari tadi udah terlalu gampang atau terlalu sering pakai turunan, sampai-sampai kadang ngerjain nomor 10 ini mungkin kalian bisa langsung kerjain pakai turunan aja nih biar yang gampang, gak usah cari faktor-faktoran. Nah tapi ternyata ingat, turunan itu digunakan ketika hasil dari substitusi langsungnya adalah 0 per 0. Jadi kalau misalnya kalian substitusi langsung nilainya bukan 0 per 0, ya berarti kalian tidak perlu menggunakan metode turunan atau metode pemfaktoran ataupun perkalian akar sekawan. Nah untuk nomor 10 ini sebenarnya kalian nggak perlu menggunakan cara-cara yang lain itu. Kenapa? Karena ketika disubstitusi nilainya itu bukan 0 per 0 ya. Ini jadi kalian bisa selesaikan langsung dengan substitusi. Ya ini jadi 3 dikali 3 pangkat 2 9 dikurang 2 kali 3 ditambah 4 ya per 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 kurang 2. 27 dikurang 6 tambah 4 berapa tuh? 25 per 9 tambah 9 dikurangin 2. 18 kurang 2, 16. Jadi jawabannya 25 per 16. Dan ini akan beda jawabannya kalau kalian pakainya turunan. Oke, nomor 11. Ini sama persis soalnya juga dengan nomor 5 dan 6 tadi, hanya agak dimodif dikit aja ya. Jadi hasilnya itu adalah D. Nah yang ditanya adalah nilai dari 2D. Jadi kita cari nilai limit X-nya dulu. Ini berarti jadi tadi turunan dari ini ya, 2X per, ini berarti jadi minus setengah kali 1 per akar dari X kuadrat min 9 dikali 2X. Coret ya, ini jadi 1 sehingga 1 per min 1 per 2 kali 1 per akarnya, kita masukin nilai X nya 5, berarti min 5 pangkat 2 25, 25 dikurang 9 16 sama dengan 1 per min setengah dikali 1 per 4
Berarti jadi 1 per min 1/8 atau nilainya jadi 1 kali min 8/1 sama dengan minus 8. Nah, minus 8 ini adalah nilai D. Pertanyaannya dia nanya nilai 2D. Berarti 2D-nya sama dengan 2 kali minus 8, yaitu nilainya minus 16. Ya, cuma sedikit di modifikasi aja. Oke, kita lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini nilai limit mendekati suatu fungsi. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini kan berarti yang bentuk akar AX plus BX plus C gitu ya. Berarti bisa pakai rumus yang B min Q per 2 akar A. Nah, tapi kita harus mengubah dulu si 2X plus 1 ini. Nah, 2X plus 1 ini biasanya banyak yang suka salah dalam mengubahnya karena kan rumusnya itu di sini harus negatif ya. Berarti ketika negatif 2X-nya ini kita pakai dalam kurung jadi 2X bukan plus 1 tapi jadi minus 1 karena kan ada min di depannya. Ya, kemudian di depannya ini kita rapin dulu X kali 4X berarti jadi 4X kuadrat. X dikali 6 jadi 6X. Oke, yang ini berarti tetapkan ya, depannya 4X kuadrat plus 6X. Nah, si 2X min 1-nya ini berarti kalau kita jadikan bentuk akar, ya kita jadikan bentuk akar, maka ini jadi harus dikuadratkan. 2X min 1, ya 2X min 1, ini kalau dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 kali 2X, 4X dikali min 1 berarti min 4X. Min 1 pangkat 2 jadi plus 1. Nah, ini jadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti nilai B-nya adalah 6. Dikurang nilai Q-nya adalah minus 4. Kemudian 2 akar A-nya adalah 4. Ya, jadi 6 min 4 10 dibagi 2 akar 4 2. Berarti 2 kali 2 4. Ya, ini bisa disederhanain jadi 5/2. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini kita langsung turunin aja. Berarti turunan dari X pangkat 4N, pangkatnya pindah ke depan jadi 4N dikali X. Kemudian 4N dikurangin 1 minus 3 per min 3 min 3. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kita langsung substitusi aja nilai X-nya. Nilai X-nya itu 1 berarti jadi 4N dikali 1 pangkat 4N minus 1 min 3 per min 3. Nah, karena X-nya 1, ingat 1 itu mau pangkat berapapun, mau dia pangkatnya positif, mau dia pangkatnya 0, mau dia pangkatnya negatif, nilainya akan tetap 1. Berarti ini jadi 4N dikali 1 min 3 per min 3. Ya, jadi tetap 4N min 3 per min 3. Nah, min 3 di bawah ini miliknya si 4N sama min 3. Berarti kalau kalian mau pecah, maka nilainya menjadi min 4N per 3 plus 1. Ya, bukan min 1 tapi plus 1 karena min 3 ini milik 4N dan milik minus 3. Ya, jadi jawabannya min 4N per 3 plus 1. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, 14 ini berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi berarti yang atas ini ada minus 5X. Ya, min 5X kita pangkatkan dengan 3 berarti negatif, pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya negatif dong. 5 pangkat 3, 25 kali 5 berarti 125. X pangkat 3 per, nah ini berarti yang pangkatnya 3 itu kan adalah perkalian dari si X dengan 5X kuadrat. Hasilnya adalah 5X pangkat 3. Ingat belakangnya nggak perlu diselesain, nggak apa-apa karena kita hanya butuh pangkat tertinggi. Oke, X pangkat 3-nya bisa kita coret karena hasilnya kan dibagi dengan X pangkat 3 ya. Jadi min 125 dibagi 5 maka nilainya adalah minus 25. Oke, lanjut nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini ingat kalau ada soal kayak gini, logikanya adalah dari 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X, itu yang paling besar nilainya adalah siapa? Ya, 4 pangkat X. Nah, berarti nanti semuanya akan dibagi dengan 4 pangkat X. Nah, untuk yang bukan 4 pangkat X, yaitu 2 pangkat X, 3 pangkat X, ini bisa kalian abaikan aja karena nanti ketika kita proses nilainya menjadi 0 ya.
Jadi kalian cukup memperhatikan si 4 pangkat X-nya aja nih. Nah, yang 4 pangkat X ini kalian ubah dulu. Ini kan ada plus 1 sama minus 2. Jadi, kalian ubah bentuk eksponennya. Ini menjadi 4 pangkat X kali 4 pangkat 1. Ya, ingat sifat eksponen ya. Ini berarti jadi 4 pangkat X per 4 pangkat 2. Karena negatif berarti adanya di bawah. Nah, kemudian kan dibaginya dengan 4 pangkat X ya. Yang atas dibagi dengan 4 pangkat X nih. 4 pangkat X kali 4 per 4 pangkat X. Nah, per yang di bawah juga sama, dibaginya dengan 4 pangkat X. Ya, dibagi 4 pangkat X kali 4 pangkat 2. Nih X-nya hilang, maka menjadi 4 per 1 per 16. Hasilnya adalah 4 kali 16, yaitu 64. Ya, atau nanti kalau kalian udah biasa ngerjain ini, kalian tinggal bagi si koefisiennya aja ya. Ini nggak usah dijabarin 4 pangkat X, 4 pangkat X-nya nggak apa-apa. Jadi langsung aja 4 pangkat X plus 1. Oh, berarti ini 4 kali 4 pangkat X. Terus yang ini berarti jadi 4 pangkat X per 16. Nah, ini coret aja 4 pangkat X-nya. Jadi 4 dikali 16 per 1 sama dengan 64. Kayak gini juga boleh ya. Lumayan menghemat waktu. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk nomor 16 sampai nomor 34.